Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam 7 menit ke depan, mari kita ringkaskan pelajaran kita. Pelajaran yang ke-13 untuk pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan yang pertama di tahun 2024. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami setiap firman yang akan kami pelajari. Di dalam nama Yesus, amin. Oke saudaraku, pelajaran kita, pelajaran yang ke-13 dengan judul Nantikanlah Tuhan. Ayat inti Mazmur 27 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, pelajaran pertama dari pelajaran kita yang kita ingin bagikan saat ini ialah panggilan untuk menanti. Hidup kita di dunia ini penuh dengan penantian, saudaraku. Sadar atau tidak, kita sedang menunggu kelahiran bayi, menunggu hasil panen, menunggu hasil pemeriksaan, dan menunggu hal-hal lain. Namun, menunggu datangnya Tuhan lebih dari sekedar penantian seperti yang mungkin kita harapkan. Pertama-tama yang harus kita ingat bahwa ini adalah ekspektasi positif. Hasil ujian mungkin gagal, atau hasil panen mungkin kita gagal. Hasil pemeriksaan kesehatan bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita. Namun dalam menantikan Tuhan kita, pasti akan membuahkan sesuatu yang nampaknya membawa kepada kehidupan yang bahagia, bahkan bebas dari dosa. Nah, dalam penantian ini menyiratkan ketekunan. Penantiannya memang panjang, saudaraku. Namun kita tidak boleh putus asa. Seperti kata Habakuk dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Kita tidak menunggu sendirian, saudaraku. Seluruh ciptaan menantikan pembebasan ini. Menariknya ialah, ini bukan penantian yang pasif, melainkan penantian yang aktif. Kita harus merindukannya dan berusaha mempercepat melalui usaha penginjilan kita dan mempertahankan kebenaran yang kita miliki. Kemudian poin yang kedua yaitu ketenangan anak yang disapi. Daud, dia menulis Mazmur pasal 131. Dia diurapi sebagai calon raja ketika ia menjadi seorang gembala yang rendah hati. Dia mengalahkan seorang raksasa, memenangkan ribuan pertempuran, dan akhirnya diakui sebagai raja atas Israel. Nah, dia merasa seperti anak yang disapi di hadapan Tuhan. Penyapian ini spontan terjadi pada anak berusia antara 2 sampai 7 tahun. Nah, sadar akan kelemahan dan ketidaktahuannya, sang anak tetap mencari pelukan lembut ibunya untuk menemukan kenyamanan dan perlindungan di dalamnya. Demikian pula saudaraku dengan saya dan saudara. Kita diajak untuk menjadi seperti anak kecil ini, menantikan dengan percaya diri dan rendah hati dalam pelukan Bapa kekal kita. Kemudian poin selanjutnya, bawa berkas-berkasnya. Konteks penulisan Mazmur 126 ini sangat membosankan mungkin. Israel ditawan di Babel, sementara Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan. Namun pemazmur tetap menyanyikan, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kami, dan kami bersukacita. Aneh bukan? Apakah kita senang dalam kesakitan? Bisakah kita bersukacita saat ini ketika kita dikungkung dengan dosa? Kita harus berani mengatakan, ya, kita senang, kita bahagia, karena kita tidak memandang penderitaan yang ada saat ini. Pandangan kita fokusnya mengamati hal-hal besar yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk saya dan saudara. Kemudian kita akan menatap masa depan dengan gembira. Saat Yesus datang, tangisan akan berubah menjadi sukacita. Kami seperti orang-orang yang bermimpi, kata pemazmur dalam Mazmur pasal 126. Poin selanjutnya, menunggu dalam perhentian Sabat Tuhan. Nah, dalam superskripsi Mazmur pasal 92, kita dapat membaca lagu untuk hari Sabat. Kita dapat menemukan di dalamnya dua aspek dari hari Sabat, penciptaan dan penebusan. Kita bersukacita merenungkan apa yang telah Tuhan ciptakan. Namun banyak yang tidak menerima Sang Pencipta maupun penebusan yang Dia tawarkan kepada kita semua. Namun saudaraku, kita yang menerima juru selamat akan diciptakan kembali. Seperti pohon korma, kita akan tumbuh subur,
kita akan berbuah, dan kita akan kuat. Selagi kita menantikan momen itu, setiap hari Sabat, mari kita perbaharui harapan kita dengan dua cara ini. Yang pertama, kita diurapi. Kata khusus ini mengarahkan kepada minyak yang dicampur dengan korban. Nah, kita adalah korban bagi Tuhan yang diurapi secara khusus. Kemudian yang kedua, kita berbagi harapan kita dengan orang lain. Dengan kata lain, kita memberitakan bahwa Tuhan itu adil. Dia adalah batu karang kita. Dia itu Allah yang setia. Kemudian poin selanjutnya, sukacita datang di pagi hari. Pagi hari akan mengakhiri malam keputusasaan dan penderitaan. Transformasi yang dihasilkan pagi hari digambarkan di dalam Mazmur pasal 143. Ada kegelapan kematian, kemudian berubah menjadi jalan yang kujalani dengan penuh keyakinan. Tempat pemakaman menjadi tanah kebenaran. Kemudian Petrus mendorong kita untuk percaya pada firman, di mana Tuhan mau membimbing kita sampai fajar menyingsing. Tapi pertanyaannya, kapan pagi akan datang? Yesus adalah bintang fajar yang terang. Wahyu pasal 22 ayat 16. Ketika dia datang, tidak akan ada lagi malam di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya pelita atau cahaya matahari. Karena Tuhanlah yang menerangi kita. Saudaraku, penantian kita tidak pernah sia-sia. Mari kita ikuti kutipan pen inspirasi di dalam Sermon and Talks, volume 2, chapter 24, page 179. Kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan kami akan kedatangannya segera di awan-awan sorga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar memenuhi hati kami dengan sukacita. Ketika Juru Selamat datang, mereka yang siap bertemu dengannya akan berseru, "Lihat, inilah Allah kami. Kita telah menantikan Dia dan Dia akan menyelamatkan kita. Inilah Tuhan, kita telah menantikan Dia. Kita akan bergembira dan bersukacita karena keselamatannya." Mari kita siapkan hati kita, komitmen kita untuk menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau meteraikan firman kebenaran yang sudah kami terima, dan kiranya akan menuntun kami memahami bahwa Tuhan sudah mempersiapkan bagi kami istana yang megah, di mana kami akan hidup selama-lamanya di sorga. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan selama kami ada di atas muka bumi ini. Hamba berdoa dan memohon berkat-Mu tercurah atas umat-umat Tuhan yang mendengarkan channel ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.